Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah masuk tahun ajaran baru dan aplikasi absennya juga ada update ya. Ada beberapa perbaikan. Pertama-tama untuk melihat itu kita masuk dulu ya. Ini saya login sebagai admin. Nah, untuk daftar update-nya ini versi 2.6 ya. Ada 15 perbaikan. Ada 15 update. Nah, daftar update. Pertama kita lihat ini ada perbaikan untuk absen kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan khusus ya. Jadi kalau pada versi sebelumnya itu 2.5 absen kegiatan khusus itu tidak bisa tersimpan ya. Ini kalau kita coba ini absen kegiatan khusus, kita ke menu absensi kegiatan khusus ya. Kemudian kita coba scan. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilan juga sudah berubah ya. Kita ubah tampilannya. Di sini juga kita sudah tambah rincian ininya ya. Nah, sekarang kita coba absen dulu. Absen kegiatan khusus ya. Ini nama ID siswanya adalah 890. Nah, kita coba. Kita menunggu prosesnya karena ini ada proses kirim notifikasi. Nah, oke, Assalamualaikum siswa 890 edit. Seketika notifikasi juga langsung muncul di nomor HP orang tua ya. Coba kita lihat notifikasi. Nah, ini notifikasi ini sudah muncul ini ya. Absen awal kegiatan diklat, nama ini ya, jam dan tanggal ya. Tanggalnya hari ini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk absen kegiatan khusus. Jadi absen kegiatan khususnya itu sudah bisa tersimpan ya. Sekarang kita kembali ke halaman ini ya. Yang pertama, yang kedua ada perbaikan rekap kehadiran. Nah, ini ada rekap kehadiran yang jamnya tertukar. Ini sudah kita perbaiki. Ya, sudah kita perbaiki ini juga. Nanti kita lihat yang ini. Nah, sekarang nomor 3 ada penambahan rekap kehadiran individu. Oke, kita coba ke menu cetak rekap kehadiran. Coba kita lihat guru aja. Ini nama saya input ini aja ya. Coba kita ambil 2025. Data lama aja ya. Data lama bisa dari Juni ya sampai hari ini. Oke, kita coba tampilkan. Nah, di sini di data rekap absensinya, misalnya yang paling atas ini yang sering saya pakai absen ya. Yang sering saya pakai absen. Ini ada rekap individu. Nah, begitu kita klik rekap individu, maka akan muncul nih rekapan datanya secara individu ya, dan bisa di-download juga ya, bisa di-download. Jadi kalau kita tampilkan semua, ini ada datanya ya, rekapan individu bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat nih hadir berapa, alfa berapa, sakit izin, sama belum absen pulang di sini ya. Oh, belum pulang ya, belum pulang memang. Nah, belum pulang istilah ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya ini juga bisa kita lihat. Nah, ada rekapannya. Oke. Jadi ada penambahan rekap individu. Jadi kalau mau cetak per orang saja bisa. Kemudian ada penambahan cetak absensi izin pelajaran. Oke. Nah, di sini halaman cetak juga ada rekap mananya. Rekap absen izin pelajaran. Jadi bisa disesuaikan nih. Pilih kelasnya, misal tahun ini. Ya, semua level siswa GTK ya. Oke. Coba kita tampilkan. Jadi tampilannya seperti ini karena belum ada yang izin. Ya, belum ada yang izin nih. Untuk hari ini belum ada. Untuk tanggal yang rentan tanggal yang dipilih tadi ya, belum ada yang izin. Oke. Jadi sudah ada rekap kehadiran absensi izin pelajaran. Yang kelima
ada penambahan beberapa template untuk notifikasi. Oke, kita ke menu pengaturan. Dan di sini untuk notifikasinya ini kita sudah menambahkan beberapa template. Jadi di dalam satu notifikasi misalnya absen datang saja. Nah, jadi bisa dibuat beberapa template atau model pesan yang akan dikirim. Jadi dari sistem akan mengacak nih. Jadi dari sistem itu akan mengacak. Ini misal ini ya. Setiap templatenya, setiap satu template dibatasi dengan tanda ini ya, tanda ini. Ini bukan huruf L, bukan huruf I ya, tapi simbol apa yang saya lupa ya. Yang ada di atasnya huruf tombol enter ya, ini. Nah, jadi setiap templatenya bisa dibatasi dengan ini. Nah, bisa dipisah dengan tanda ini ya. Nah, jadi ini bisa dibuat beberapa template. Ini template pertama ya kan. Nah, sampai situ. Ini template kedua. Ini template ketiga. Nah, apa maksudnya ini beberapa template ini? Jadi ketika anak absen, sistem akan mengacak. Sistem akan mengambil secara acak template mana yang akan digunakan untuk mengirim notifikasi ke siswa tersebut. Jadi ini mungkin bisa meminimalisir blokir dari WhatsApp ya. Bisa meminimalisir. Coba kita tes ya, absen datang untuk siswa ini. Jadi absen datang itu berarti scan ini ya. Oh, ini sudah ada yang absen. Kita coba reset data dulu untuk hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba absen ya. Kemudian 890 ini yang diingat saja. Oke, kita tunggu proses absen. Assalamualaikum siswa 890 edit. Notifikasi. Nah, ini notifikasinya info kehadiran siswa. Nah, ini status hadir. Harinya tanggal sekian, jamnya ini jam 4:06 ya. Jadi yang ini yang diambil info kehadiran. Nah, jadi akan diambil secara acak ya. Oke. Nah, misalnya tadi pengaturannya ini ya. Isi pesan. Nah, ini kan ada Assalamualaikum, terima kasih. Nah, jadi yang diambil yang ini yang tadi info ya. Coba kita reset kembali ya. Ya, reset kembali. Kira-kira pesan yang mana lagi yang akan diambil? Nah, coba 890. Tunggu prosesnya. Assalamualaikum siswa 890 edit. Nah, mana dia? Nggak muncul. Oke, kita sudah lihat. Coba kita ulang. Jangan sampai ini ya. Kita coba reset. Oke. Ya, Assalamualaikum siswa 890 edit. Kira yang mana yang masuk? Info kehadiran. Oke. Ini ya, yang kedua. Tetap yang ini diambil. Oke, kita coba tes sekali lagi. Coba tes ya. Kita mau tes apakah betul-betul diambil yang lain. Oke. Kita coba. Assalamualaikum siswa 890 edit. Maka ini yang berikutnya ini. Jadi notifnya itu tidak seragam ya, tidak seragam. Jadi dia akan ambil secara acak sesuai template yang diinputkan. Ini yang pertama info kehadiran. Ini kehadiran siswa ya.
Jadi bisa menyesuaikan untuk template ya, bisa lebih dari satu seperti itu ya. Jadi itu fitur yang nomor 5. Jadi ada penambahan beberapa template. Nah, untuk template itu juga atau notifikasinya kita sudah tambahkan nih ya, bisa menyesuaikan menggunakan AI. Jadi tinggal kita pilih, tinggal kita sesuaikan mau mode targetnya guru atau dan seterusnya ya, tinggal disesuaikan. Contoh jumlah variasi ada berapa dan seterusnya ya, ini coba kita generate. Jadi untuk ini sudah terintegrasi dengan AI ya. AI-nya menggunakan Gemini AI. Kita tunggu proses ini. Semoga saja bisa ya, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah bisa masuk. Jadi ada 3 yang di generate. Jadi coba kita kasih masuk. Nah, ini langsung masuk ke sini, baru disimpan. Jadi dia bisa menyesuaikannya, baru disimpan. Kita simpan ya. Oke. Maka ininya kita tidak perlu ketik manual lagi, tinggal diperbaiki sedikit, mungkin disesuaikan ini ya, seperti itu. Itu nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Oh, ini nomor 6 ya. Nomor 6 ada penambahan jenis absen baru. Nah, karena menteri baru ada istilahnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau disingkat dengan KIH. Coba kita lihat di menu absensi, absen KIH. Nah, di sini kita bisa tambah ataupun mengatur untuk beberapa kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Daftar kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kita bisa tambah nih, misal membaca, senam pagi dan seterusnya ya. Contoh kalau tambah, misal namanya apa? Mengaji, pembina atau kode. Nah, mengaji, contoh ya. Surah Al-Mulk, contoh. Ini contoh ya. Jam mulainya jam berapa? Misal jam 00 ya kan. Kemudian jam selesai bebas mau diatur jam berapa ini. Misal sampai jam 17.00. Mana ini? 17. Oke. Sampai jam 17.00. Status mau diaktifkan atau tidak. Mode absennya bisa dipilih nih, absen datang dan pulang atau hanya absen datang saja, sekali scan ya. Bisa seperti itu. Upload foto, mau upload foto atau tidak, seperti itu. Kemudian kita simpan. Data berhasil. Oke. Jadi mengaji nih ya. Kemudian kita tambah usernya siapa aja. Nah, tambah user. Kita ambil user yang tadi, siswa ya. Siswa. Oke. Nah, jadi sudah masuk siswa itu ya. Jadi kita coba absen untuk KIH-nya, mengaji. Ini keterangannya, kegiatannya mengaji. Oke. Kita coba 890. Assalamualaikum siswa 890 edit. Ini berhasil. Kemudian kita cek notifikasinya. Absen awal kegiatan mengaji. Nah, nama sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa langsung seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada namanya absen KIH. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, perbaikan tampilan scan, halaman scan tadi itu sudah bisa dilihat. Contoh ini, misal ini absen scan umum, absen umum yang ini ya. Kemudian absen kegiatan khusus, contoh beda ya. Ini sudah diperbaiki absen KIH.
contoh. Nah, ini warnanya ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah diperbaiki tampilannya. Dan rinciannya juga di halaman absen itu sudah ditambahkan. Ini ada rincian seperti ini. Kalau sebelumnya itu hanya jumlah GTK yang hadir sama jumlah siswa yang hadir. Tapi kalau ini sudah ditambahkan macam ini, sakit hari ini berapa, izin berapa, terlambatnya berapa, ya seperti itu. Kemudian nomor 8. Penambahan. Ya, penambahan opsi mode absen untuk absen kegiatan. Absen kegiatan khusus. Jadi untuk absen kegiatan khusus ada ditambahkan opsinya. Mau di absennya itu 2 kali, datang dan pulang, atau datang saja ini ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi sudah ditambahkan opsi seperti itu. Nomor 9, perbaikan rekap jurnal guru. Bisa langsung banyak kelas. Ini di halaman guru atau di admin juga bisa ya, perbaikan rekap jurnal guru. Ini misal cetak jurnal ya. Nah, cetak jurnal, pilih GTK misalnya ini, pilih kelas. Belum diatur ya jadwal mengajarnya ini. Coba kita tes, perbaiki dulu. Jadwal pelajaran, coba kita atur dia. Ganjil. Ini hari Senin ya. Tambah jadwal dulu. Nah, mata pelajaran contoh yang mulai, yang berakhir. Contoh saja ya. Jumlah jamnya misal 2. Contoh aja ini ya. Oke, data absen sudah. Kita rekap jurnal. Nah, ini baru muncul kelasnya ya. Muncul kelasnya. Tanggal mulainya. Nah, ini kan tahun ajaran baru. Ini saya belum tes absen kelas, isi jurnal ya. Nah, baru kita lihat. Nah, ini bisa dipilih banyak ya. Jadi di sini misal ada beberapa kelas, bisa langsung banyak pilih ini ya. Bisa langsung cetak banyak seperti itu. Jadi itu penambahan berikutnya. Perbaikan rekap jurnal guru, bisa langsung banyak kelas ya. Kemudian ada penambahan rekap jurnal kelas. Oke, rekap jurnal kelas. Selain ada rekap jurnal, ada rekap jurnal kelas. Jadi di sini kita bisa pilih kelasnya, tanggal berapa, ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini rekap jurnal kelasnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Oke, jadi ada kopnya, ada jurnal harian, ada guru mapel, materinya apa, siswa yang tidak hadir, paraf guru di sini ya. Jadi bisa menyesuaikan. Ketidakhadiran guru, misalnya ini kalau guru ada jadwalnya hari ini, kalau dia tidak masuk dia akan tercantum di data ketidakhadiran guru seperti itu. Jadi ada namanya rekap absen kelas ya. Rekap jurnal kelas ya. Ini sudah. Kemudian ada penambahan analisis absen. Oh ya, ini ada penambahan baru lagi, analisis absen. Ini ada absen umum, KIH sama kegiatan khusus. Ini ada menunya, ini di bawah menu dashboard ada analisis absensi ya. Ketika kita klik di sini, nah, bisa dilihat. Nah, karena yang absen hari ini ada tadi 1 siswa ya. Ini. Jadi bisa dianalisis di sini. Misal komposisi level untuk siswa, totalnya untuk tahun ajaran ini ya, yang dipilih ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya. Ini diambil. Nih ya. Oke. Oh, ini ada yang kurang di sini, berarti ini levelnya semua oke.
Nah, kemudian ini ada peringkat kelas paling rawan. Kelas paling rawan ini 25% saja yang hadir ya, karena baru 1 orang yang hadir ya. Kemudian ada siswa yang perlu perhatian, 3 orang yang belum absen ini ya. Dan seterusnya, ini ada banyak di sini ya, ada banyak. Oke, kemudian ranking wali kelas. Oke, ranking guru pengajar. Ini kalau ada yang mengajar di kelas. Ini GTK yang paling sering terlambat atau tidak hadir nanti akan muncul di sini. Yang paling sering lah terlambat. Oke, jadi seperti itu. Jadi bisa disesuaikan ini jenis absensinya, misal KIH. Nah, seperti itu. Ada yang mengaji tadi 1 orang, ya. Nah, kalau absen kegiatan ekskul, nah tadi baru 1 orang juga, seperti itu ya. Ini bisa juga diekspor, mau Excel atau PDF juga bisa ya. Ini untuk semua kegiatan. Oke, seperti itu ya. Jadi ada penambahan itu. Analisis absen, oke. Penambahan API data siswa. API data siswa itu ada di menu pengaturan. Jadi misal nih, ya ini ada menunya API. Misal, ini ada data API ya. Data API. Misal ini data siswa pada aplikasi absensi ini mau di apa namanya? Mau diintegrasikan dengan aplikasi lain ya. Jadi tinggal kita aktifkan, ini pilih ya. API key-nya tinggal admin atur nih mau berapa API-nya ya. Nah, kalau ini tinggal sesuaikan aja. Kemudian base URL. Nah, tinggal disesuaikan. Local host 3000 ini. Ini. Oh, linknya ya, link API-nya. Kemudian tokennya mau aktif berapa lama, 24 jam atau gimana ya. Nah, tinggal kita akses nih untuk ininya. Kalau di siswanya bisa kita coba lihat ya. Misal ini kita ini dulu ya. Nah, API-nya tadi berapa? 1, 2, 3. Oh, salah, mohon maaf, ada keliru sedikit ya. Nah, jadi API-nya langsung. Nah, untuk yang aplikasi lain tinggal menyesuaikan ini API-nya ini. Tinggal kalau mau ambil datanya tinggal disesuaikan seperti itu. Jadi ada API key-nya seperti itu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Misalnya ada aplikasi mau menyesuaikan dengan data absensi. Jadi ada penambahan seperti itu. Kemudian nomor 13 ya. 13 itu penambahan audit database. Nah, ini yang paling bagus ini ya. Nah, ini ada penambahan audit database untuk cek kelengkapan database atau bandingkan database aktif dengan kita ke menu backup and restore ya. Ada namanya audit struktur database ya. Jadi begitu kita klik, nah jadi tinggal kita pilih nih. Mohon maaf, ini masih yang misal DB ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa bandingkan ini database yang 249. Coba kita langsung bandingkan. Nah, strukturnya apa ini? Karena ini database-nya yang sebelumnya, berarti tidak ada kekurangan. Nah, yang ditampilkan di sini adalah dari sampel database ini dengan database aktif, kira-kira ada perbedaan atau tidak ya. Nah, ini dilihat di sini tabel referensinya hanya ada 30 tabel. Yang saat ini database aktif ada 37. Jadi ini bisa menyesuaikan. Contoh misalnya yang terbaru kapan ini ya. Coba kita lihat.
Oke, sama ada yang mana ya? Kita coba ambil contoh. Sama juga ya. Ini contoh. Jangan ini. Contoh ini database lain begitu ya. Artinya ada perbedaan tabel ya. Jadi di database yang ini pembandingnya ini ada tabel ini, ada tabel ini ya. Seperti itulah. Oke, jadi begitu ada perbedaan kita bisa generate SQL-nya. Nah, ini bisa tampil di sini. Nah, inilah yang bisa kita download baru atau disalin juga bisa. Jadi dengan menu ini atau fitur ini, dengan fitur ini ya, fitur audit struktur database, dengan menggunakan fitur ini kita bisa mengupdate aplikasi itu dari versi mana saja. Oke. Jadi dengan fitur ini kita bisa update aplikasi absennya itu dari versi mana saja. Oke. Misal yang terlama juga bisa disesuaikan ya. Jadi itu. Yang terakhir, import. Ini tinggal disesuaikan aja ini ya. Penambahan import data dari API. Jadi import data dari API bisa dari sini atau di halaman pengaturan. Nah, import data dari API. Jadi bisa disesuaikan nih import datanya. Jadi ini maksudnya kita mau menambah data absensi, data user, baik guru ataupun siswa dari aplikasi lain seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan di nama ininya apa. Misal ini untuk data siswa, tipe datanya siswa, URL-nya apa, misalnya HTTP API aplikasi lain.com contoh ya. Metodenya apa, post apa get, disesuaikan dengan aplikasinya ya. Ini disesuaikan aja ya. Kemudian ini menyesuaikan data yang akan diambil ya. Menyesuaikan data yang diambil. Ini fieldnya atau tagnya ada di sini disesuaikan. Kalau guru itu NIS, nama sama ini ya. Yang permintaan utamanya ini. Yang harus ada itu NIS sama nama. Jadi misal dari aplikasi lain itu, dari API-nya itu pakai NIP untuk NIS-nya ya. Kemudian untuk namanya menggunakan nama lengkap. Nah, jadi tinggal disesuaikan nih. Oh, itu di atas nama siswa ya. Tinggal disesuaikan aja, ambil yang siswa ini. Oke, baru simpan. Nah, ini data sudah tersimpan nih. Nah, bisa tes, bisa import dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi itulah beberapa update untuk aplikasi versi 2.6. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini juga sudah waktu subuh wilayah Papua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.